Hey, ini masih bisa disebut dengan perlombaan kan? Meskipun membuat kita geleng-geleng kepala. Selamat datang di Awesome Thing, dan pada kali ini kita akan berlomba dengan beberapa perlombaan yang membuat kita sebagai peserta heran sendiri dengan konsep yang panitia bawakan. Beberapa di antaranya ada yang sudah digelar puluhan tahun atau bahkan ratusan tahun yang lalu. Ada juga yang sengaja seperti itu agar terlihat unik dan menarik. Tapi tujuan akhirnya bukanlah mencari pemenang dari sebuah kompetisi, melainkan pengalaman ekstra menyenangkan dari setiap perlombaan yang sedang dijalani. Ya, meskipun kita sebagai pemenang hanya dibayar dengan sebotol champagne atau bahkan dengan keju sekalipun, itu tidak jadi masalah, bukan? Jadi, ayo kita mulai perlombaannya. Nomor 7, lomba membuat bayi menangis. Kalau kita sebagai orang tua akan berusaha keras membuat anak kita diam saat ia menangis, tapi dalam perlombaan ini yang paling keras tangisannya lah yang menjadi pemenangnya. Dalam festival Nakizuko di Jepang, ada sebuah perlombaan di mana para pesumbu yang terlihat garang di arena menggendong seorang bayi dan mencoba membuatnya menangis secepat dan sekeras yang mereka bisa. Festival ini selalu diadakan di pertengahan musim semi dan sudah digelar selama lebih dari 400 tahun. Bukannya tanpa tujuan membuat bayi-bayi lucu ini menangis. Orang Jepang percaya semakin keras tangisan dari seorang bayi, maka dewa akan memberikan berkah yang melimpah dan diharapkan ia tumbuh menjadi anak yang sehat dan kuat. Ya, bagi kalian para ibu yang tertarik dengan perlombaan ini, siapkan dana $140 untuk bisa ikut berpartisipasi. Dan biarkan sang bayi seolah merasa terancam dengan lengan-lengan besar yang berlemak itu. Nomor 6, lomba mengejar keju. Saat kalian sulit mengejar jodoh, mungkin kalian bisa beralih mengejar benda yang satu ini. Karena di setiap tahunnya di Gloucestershire, Inggris, akan selalu diadakan perlombaan mengejar keju di lereng perbukitan yang curam. Kalian akan bersaing dengan orang-orang yang sengaja meluangkan waktu atau mereka yang kurang kerjaan untuk memperebutkan keju bulat seberat 6-11 pound. Peraturannya mudah. Saat keju mulai menggelinding dari bukit, kita juga harus ikut berlari mengikutinya sampai dasar lereng perbukitan yang curam tersebut. Mereka yang pertama sampai di bawah lereng adalah pemenangnya. Dan hadiahnya, ya, keju yang menggelinding tersebut. Banyak dari peserta yang dilaporkan cedera akibat dari perlombaan ini. Tapi tenang, petugas medis sudah siap di bawah lereng lengkap dengan ambulannya. Dan tentunya dengan bil tagihan rumah sakit. Nomor 5, lomba menggendong istri. Ingin membuat hubungan kalian dengan pasangan lebih mesra? Tak harus selalu diranjang ataupun memberikan hadiah surprise yang mahal? Sesekali, cobalah perlombaan ini. Perlombaan menggendong istri di Finlandia. Ya, bagi kalian para suami, ini adalah sebuah tantangan. Kalian harus berlari melalui berbagai macam rintangan, mulai dari trek berpasir sampai dengan kolam berisi air, dan tentunya dengan beban ekstra dari bobot istri kalian. Konon katanya, ini sudah diperlombakan lebih dari 200 tahun yang lalu. Dan sekarang sudah menjadi kejuaraan dunia yang diikuti oleh banyak negara. Punya komitenya sendiri untuk memperbarui regulasi di setiap tahunnya. Jadi, bagaimana dengan kalian para pria perkasa yang masih single? Kalian bisa berpartisipasi dengan menggendong istri kolega, istri tetangga, atau istri seseorang yang baru kalian temui. Tapi tentunya dengan syarat bobot sang istri minimal 49 kg. Anehnya lagi, bila kalian keluar sebagai pemenang, kalian tidak akan mendapatkan medali atau apapun itu. Tapi kalian akan mendapatkan bir sesuai dengan berat istri yang kalian gendong. Ya, meskipun ini adalah kejuaraan dunia, tapi tujuannya tetap untuk bersenang-senang. Tentunya dengan istri sendiri, bukan dengan istri orang lain. Nomor 4, Air Guitar World Championship. Bagi kalian yang punya obsesi menjadi gitaris kelas dunia, tapi kenyataannya jari tangan kalian terlalu kaku untuk membuat sebuah formasi kunci, atau tidak punya waktu lagi untuk belajar di sekolah musik, Air Guitar World Championship adalah solusi bagi obsesi kalian. Kalian tidak butuh gitar untuk disorot dengan lampu dalam panggung yang besar dan ditonton oleh ribuan orang. Cukup dengan aksi panggung yang heboh, ekspresi yang meyakinkan, dan penghayatan sebagai seorang gitaris yang hebat melebihi Jimi Hendrix ataupun Joe Satriani. Semakin berlebihan, semakin baik. Air Guitar World Championship diselenggarakan tiap tahun di Oulu, Finlandia. Para penggemar gitar akan berkumpul di pusat kota untuk menonton aksi para peserta dengan gitar semuanya. Para juri akan menilai seberapa ekspresifnya kalian, penguasaan panggung, tingkat kreativitas dan imajinasi kalian dalam bermain gitar, dan teknik yang digunakan. Yup, meskipun ini adalah sebuah perlombaan gitar tak kasat mata, tapi cara memetik senar dan juga teknik penggunaan kunci juga jadi penilaian para juri. Tapi, siapa yang peduli? Yang penting, obsesi menjadi gitaris ternama sudah terbayarkan. Nomor 3, lomba melempar ponsel.
Jika kalian kesal dengan suatu situasi atau ada orang yang membuat darahmu mendidih, jangan pernah melempar smartphone-mu. Tapi kami sarankan, lempar saja feature phone-mu sekeras yang kalian bisa. Dan mungkin, ini adalah konsep dari perlombaan ini. Kita kembali ke Finlandia, di mana feature phone yang populer di tahun 90-an dibuat di sana. Dan perlombaan yang aneh ini juga ada di sana. Sampah ponsel yang semakin banyak di sana membuat kekhawatiran bagi pemerintah dari dampak lingkungan dan juga kesehatan bagi warganya. Problem inilah yang memunculkan ide untuk membuat sebuah perlombaan yang absurd ini. Setiap ponsel yang ingin dilempar disediakan oleh panitia dengan bermacam merek, bentuk, ukuran, dan warna yang sudah disediakan. Kalian hanya perlu melemparnya sejauh mungkin sesuai dengan batas yang sudah ditentukan. Ada beberapa kategori yang diperlombakan, original, junior, dan freestyle. Kalian bisa bebas dengan gaya apapun di kategori freestyle. Di original, kalian butuh teknik seperti ater tolak peluru untuk melempar ponselnya. Dan junior, untuk anak-anak yang berusia 12 tahun. Jadi, jangan pernah membuang feature phone-mu, karena itu sangat berharga untuk sebuah perlombaan. Nomor 2, adu panco, jempol kaki. Inggris adalah gudangnya perlombaan yang aneh-aneh. Di setiap awal musim semi sampai akhir musim panas, akan ada banyak sekali perlombaan unik yang bisa kalian ikuti. Dan salah satunya, Two Wrestling Championship. Sudah digelar dari tahun 1970 di Witton, Staffordshire, Inggris. Dan sampai sekarang masih tetap diselenggarakan. Banyak wisatawan mancanegara yang datang ke desa kecil ini untuk beradu jempol siapa yang paling kuat. Sama seperti adu panco pada umumnya, dua orang akan saling berhadapan satu sama lain untuk menjatuhkan dan keluar sebagai pemenangnya. Tapi untuk kali ini, dengan jari jempol kaki mereka. Kalian berminat untuk ikut dalam kompetisi ini? Sebelumnya harus mengalami serangkaian tes kesehatan dari tim medis yang telah ditunjuk oleh penyelenggara. Bau kaki? Masih oke, tidak masalah. Tapi kalau kaki kalian kutu air, kudis, kurap, sebaiknya obati dulu sebelum berkompetisi. Nomor 1, kontes ekspresi wajah jelek. Tidak apa kalau kalian punya wajah pas-pasan atau bahkan cenderung jelek, karena itu bisa mendatangkan ketenaran. Di Inggris ada yang namanya kontes ekspresi wajah jelek, tepatnya di Airgomon, Cambria. Para kontestan di sana bukanlah main-main. Mereka adalah profesional yang ahli dalam menjelekkan wajah. Ada yang sengaja merotokkan gigi sendiri seperti Peter Jackman, untuk memberikan ruang ekstra pada rahang agar leluasa bergerak, bahkan sampai menutupi seluruh hidung. Tommy Mattenson, juara 6 kali yang bisa membuat wajahnya kaku seperti es. Dan Annie Woods, ratu dari wajah jelek dengan 27 kali kemenangan dan pemegang rekor Guinness untuk wanita yang punya wajah jelek di planet ini. Diperkirakan kontes ini sudah digelar pada abad pertengahan di desa-desa terpencil di Inggris. Kalau kalian merasa punya kelebihan dibandingkan ketiganya, datanglah dan tunjukkan ekspresi super jelekmu dan rasakan ketenarannya layaknya selebriti Hollywood. Jangan lupa tinggalkan komenan like apabila kalian suka dengan pilihan kami. Dan jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video terbaru kami selanjutnya.